At least we have a ch out her. Jangan khawatir, Frank, mereka takkan bisa masuk. Jika mereka mencobanya, aku akan langsung menembak mereka. Stanley dan Frank telah terjebak di rumah pedesaan mereka selama berbulan-bulan, sejak wabah itu dimulai. Pertama, masih aman untuk pergi keluar. Toh rumah mereka terletak jauh di pedalaman, jauh dengan kota-kota di mana penduduknya mulai terinfeksi. Bahkan, wabah ini berawal dari negeri-negeri yang jauh, di negara-negara miskin di mana penduduknya tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Namun tak ada yang dapat menghentikannya. Bahkan pemerintah, ketika wabah itu mencapat negara mereka, jika kau digigit salah satu dari mereka, maka kau tamat. Kau akan berubah menjadi zombie-zombie tak berjiwa itu. Stanley tak pernah melewatkan satu episode pun dari The Walking Dead. Teman-temannya menertawakannya, namun Stanley sering bercanda bahwa serial itu membantunya bersiap-siap apabila wabah mayat hidup benar-benar terjadi. Candaan itu akhirnya menjadi kenyataan. Stanley adalah pria yang amat bersiap-siap, ia menumpuk makanan, minuman, serta kebutuhan pokok lainnya, tak lupa dengan senjata dan amunisi. Ketika wabah itu akhirnya pecah, ia lega telah melakukannya. Ia dan Frank kini aman dan takkan pernah kehabisan air bersih. Apalagi, lokasinya, yang amat terpencil memberikan keuntungan tersendiri. Namun mereka akhirnya kehabisan makanan 5 hari itu. Dan yang lebih parah, zombie-zombie itu mulai berdatangan. Frank menatapnya dengan tatapan putus asa. "Jangan panik, kawan," ujar Stanley, "kita akan memikirkan jalan keluarnya." Ia ingin mempercayai Stanley, namun fakta berbicara lain. Mereka tak lagi bisa meninggalkan rumah mereka dengan aman. Terlalu banyak mayat hidup yang berkeliaran. Dan mereka sama laparnya dengan dia. "Paling tidak kau masih memiliki aku." Stanley tersenyum. "Aku bisa mendengar suara raungan dan cakaran di luar. Mereka tahu kami di sini." Adrenalin serasa mendesir ketika Stanley meraih senapannya dan mengisinya. Mereka terlalu dekat, sangat dekat. Stanley mengarahkan senjatanya ke pintu depan, tak menyadari bahwa Frank melompat ke arahnya. Dari belakang, keduanya terjatuh ke lantai. "Jangan Frank, apa yang kau lakukan?" Stanley berteriak, namun ia tak mampu mengimbangi sahabatnya yang kini berdiri di atasnya. Frank tak membuang waktu ketika ia membenamkan giginya ke leher Stanley dan menyobek pembuluh darahnya. Stanley berteriak kesakitan, sekarat. Dalam beberapa menit, ia akhirnya berhenti menggeliat dan tenggelam dalam kubangan darahnya sendiri. Masalah makanan sudah terpecahkan untuk saat ini. Frank mundur dari tubuh Stanley dan duduk. Ia bernapas lega, ia bisa menghabiskan tubuh Stanley selama berhari-hari dan masih memiliki banyak persediaan air. Kini dia aman, dan ia pun dengan gembira menggoyang-goyangkan ekornya. "Bang Robberry, diamlah dan masukkan semuanya ke dalam tas ini. Cepat." Aku bisa mendengar Son berteriak dari seberang lobi, membentak seorang kasir wanita yang malang. Aku bisa membayangkan tubuh gadis itu gemetar karena ketakutan. Aku merasa bersalah, namun apa boleh buat, hal itu harus dilakukan. Aku menatap wajah-wajah ketakutan dari orang-orang yang meringkuk di dalam lobi. Mereka semua menunduk di bawah todongan senjataku. Aku sudah melakukannya lusinan kali, namun tetap saja ada setitik rasa bersalah dalam hati. Namun tugasku ini jauh lebih baik ketimbang yang dilakukan Son. Aku lebih suka menjadi pengendali kerumunan ketimbang tugas merampok. Yang sesungguhnya, aku berteriak ke arah Son, sambil masih memusatkan perhatianku ke arah para sandera yang bertekuk lutut di hadapanku. "Son, cepatlah, jangan menyuruhku buru-buru. Kau lakukan saja tugasmu," bentaknya kesal. Aku harap dia bisa mengendalikan dirinya di sana. Jika tidak, polisi bukanlah satu-satunya masalah yang harus kami khawatirkan. Percakapan dengan Son itu membuat konsentrasiku terpecah sejenak. Akibatnya, tiba-tiba saja, aku merasakan hantaman di kepalaku. Ternyata salah satu sandera mencoba menjadi pahlawan. Aku pun melawan, membalasnya dengan pukulan. Ia pun terjatuh ke lantai. "Jangan coba-coba jadi pahlawan," bentakku sambil menembakkan senjata ke udara. Mereka semua menjerit dan menangis. Tepat waktu, Son datang sambil membawa tas yang sudah terisi penuh. Kami tak membuang waktu dan langsung menyerbu keluar melalui pintu dan menembus kegelapan malam. Kami berlari sepanjang beberapa blok dan berbelok ke sebuah gang, di mana mobil van milik Son menanti.
Kami segera naik dan Son menyalakan mobil. Dalam beberapa menit, kami sudah dalam perjalanan meninggalkan kota. Bagaimana? Tanyaku sembari melepas topeng ski yang semenjak tadi kukenakan. Lumayan, cukup untuk persediaan kita selama beberapa minggu, jawab Son sembari masih memegang setir. Aku pun menarik tas itu dan membuka resletingnya. Di dalam mobil kutumpahkan isinya. Berkantung-kantung isinya. Oh negatif. Aku menggigit plastik itu dan menyesap isinya. Favoritku. Your call may be recorded for training purposes. Kasus tanda pagar 4567. Bukti tanda pagar 3. Transkrip audio dari rekaman pembunuhan Amanda Reynolds pada tanggal 3 Maret tahun 2018, pukul 2.30 siang. Bagian dari kasus 4567 yang lebih besar. Tersedia berdasarkan permintaan. Suara dalam rekaman. Asteris Amanda Reynolds R32. Asteris Jack Edwards JE 28. AR mewawancarai JE melalui telepon untuk proses lamaran di perusahaannya. Proses wawancara direkam untuk keperluan pelatihan HRD. Hanya ada 5 karyawan lain di dalam gedung. Karena sebagian besar pegawai sedang mengikuti retreat perusahaan. Di seluruh lantai 2, hanya ada AR sendiri. JE menelepon dari rumahnya, sekitar 50 km jauhnya. Rekaman yang Anda dengarkan berlangsung pada akhir wawancara dengan JE. Catatan, beberapa suara tidak terdengar oleh JE pada saat kejadian dan diperjelas dengan teknologi manipulasi audio oleh tim forensik. Rekaman dimulai. AR, oh itu lucu sekali. Aku belum pernah melakukannya. JE, aku mencobanya di kantorku yang dulu, harganya lebih murah kok. Meskipun begitu, aku tidak sabar untuk mulai bekerja lagi. AR, yah, aku pikir Anda akan dapat menyesuaikan diri dengan baik di sini. Kami kekurangan staf minggu ini, ada retreat perusahaan, jadi Anda akan menerima kontraknya dalam beberapa hari ke depan. JE, oke, bagus sekali. Terima kasih banyak telah menerimaku, Amanda. Suara pintu perlahan terbuka. Terdengar langkah kaki. AR, tidak masalah. Semo. Suara nafas. Gerakan. Telepon jatuh. JE, Amanda. Gerakan. Suara nafas. JE, halo. Suara cekikan. JE, apa ada masalah dengan teleponnya? Aku masih bisa mendengar suaramu. Apa aku harus menutup teleponnya dan menelepon kembali? Suara cipratan diikuti bunyi sesuatu yang berat jatuh ke lantai. Ini diyakini sebagai suara AR yang dipenggal kepalanya. JE, apakah? Suara nafas yang berat dan menderu. Pada saat inilah tersangka mengangkat telepon. JE, halo, suara, apakah kau mendengarnya? JE, apa, siapa ini? Apa yang terjadi? Suara, apakah kau mendengar apa yang barusan aku lakukan? Apa kau mendengarnya? Apa kau? Suara batuk dan nafas yang tidak jelas. JE, apa ini seperti semacam? Apa ini bagian dari wawancara? Seperti ujian reaksi mental atau yang semacamnya. Suara, panggilan Anda mungkin direkam untuk tujuan pelatihan. Tertawa. JE, apa yang terjadi pada Amanda? Apakah dia? Suara, kau mendengar apa yang kulakukan? Ya, aku tahu itu. Aku ingin mendengar ekspresimu. Saat kau mendengarku, mendengus tidak jelas. JE, aku akan menelepon polisi. Aku akan memanggil mereka. Suara, aku ingin mendengarmu. Aku akan mengambil rekamannya. Aku suka reaksimu. Tertawa. Suara tawa makin keras. Suara, CV-mu ada di sini, Jack Edwards. Aku tahu alamatmu, aku tahu nomor teleponmu. Aku tahu wajahmu. Mungkin aku akan mengunjungimu. Ketika aku bosan dengan rekaman itu, aku ingin mendengar reaksimu secara langsung. Kittens, suatu hari ada seekor kucing milik seorang gadis kecil telah melahirkan dan akhirnya punya beberapa anak kucing, tapi anak-anak kucing itu menghilang setelah beberapa hari mereka dilahirkan. Si gadis pun bertanya kepada ibunya, apa yang terjadi pada mereka, Bu? Ibunya hanya berkata, Tuhan mengambil mereka, sayang. Beberapa bulan kemudian, kucing milik gadis kecil itu melahirkan lagi. Ibunya lalu menyuruhnya untuk membantu mengerjakan beberapa tugas rumah, tapi sebelum ia lekas pergi membantu ibunya, gadis kecil itu mendengar suara langkah kaki mendekat yang tak lain adalah ayahnya, yang sedang membawa ember penuh berisikan air. Gadis itu bersembunyi sambil melihat ayahnya.
memasukkan anak-anak kucing miliknya ke dalam karung, lalu menenggelamkannya di ember penuh air tadi. Setelah itu, si gadis pun bertanya kembali ke ibunya, apa yang terjadi pada mereka, Bu? Ibunya hanya menjawab, Tuhan mengambil mereka, sayang. Beberapa hari kemudian, ibunya meminta tolong agar si gadis kecil itu mengawasi adiknya yang sedang mandi di bathtub, sementara si ibu mengangkat telepon yang berdering. Beberapa saat kemudian ibunya kembali dan menjerit, ia melihat anak laki-lakinya mengapung dengan wajah telungkup di bathtub mati. Gadis itu melihat ke wajah ibunya seraya berkata, Tuhan mengambilnya, Bu.